mulai ya, kita masuk ke masih energi laut ya. Ada dua, kalau bisa mudah-mudahan 1,5-nya sekarang kita selesaikan. Tidal dengan separuh otek nanti ya, Ocean Thermal Energy, Conversion Energy ya. Sekarang kita masuk ke tidal. Kemarin kita gelombang ya. Kalau gelombang itu dia adalah bagian permukaan ya, karena gelombang itu adalah di permukaan laut. Nah, yang banyak dipergunakan itu adalah model seperti apa namanya Ilhami kemarin ya, yang Alamis ya, yang seperti tabung di permukaan yang pakai dia langsung geraknya menggunakan piston kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembangkit listrik pasang surut. Kalau pasang surut dia adalah di bagian bawah ya, bagian bawah. Karena aliran air itu bagian bawah yang mengalir lebih kencang ya. Jadi kita masuk ke tidal sekarang. Nanti juga kita lihat beberapa contoh videonya ya. Nah, ini masih laut. Jadi tidal itu ada 3 ya, saya bilang dari awal. Di permukaannya itu gelombang atau wave, kemudian tidal atau pasang surut karena perbedaan ketinggian air sehingga air mengalir ya. Kemudian yang ketiga nanti perbedaan suhu di permukaan dan di bawah. Itu tidak mengenai gerakan airnya tapi perbedaan suhunya ya. Karena laut itu kan dalam, jadi di permukaan dengan di bawah laut itu berbeda suhunya. Sehingga nanti perbedaan itu bisa dibuat untuk menggerakkan turbin. Nah, cuma nanti dia menggerakkan sebenarnya sama dia dengan kompresor ya. Kompresor kan pakai AC atau kulkas, cuman dia pakai kompresor ya. Kalau sini dia panasnya itu akan menggerakkan cairan. Dimana cairan itu akan menguap pada suhu normal ya, pada suhu ruangan. Nah, ada bahan kimia tertentu yang menguap dia pada saat suhu ruangan. Seperti kita contohnya aja yang umpamanya parfum aja contohnya kan itu pada suhu ruangan menguap ya. Nah, itulah kira nanti nah yang diperlukan adalah yang dingin dia nanti. Nah, kita bahas nanti. Nah, sekarang kita masih gerakan airnya ini adalah tidal nanti ya, pasang surut ya. Nah, jika ada yang bergerak ya, ini mirip dengan aliran sungai lah ya, kincir air seperti itu ya. Cuma di dalam air sini. Sehingga nanti dia menggerakkan turbin, tetapi diletakkan dalam air. Jadi dia akan ada energi yang bergerak, itu sudah pasti bisa kita gunakan. Nah, sama dengan energi terbarukan lainnya, ya aliran itu juga nggak dijamin arahnya sama terus, kecepatan sama ya, berbeda-beda. Ya. Sehingga nanti yang didapatkan juga bervariasi. Jadi pasang surut itu adalah energi pasang surut atau perubahan ketinggian ya, bukan air, sehingga ada aliran mengalir. Dalam bentuk tenaga air yang mengubah energi yang diperoleh dari pasang surut tadi ya, perubahan ketinggian tadi, menjadi bentuk yang berguna. Nah, baru dihubungkan ke listrik ya, termasuk listrik. Kalau sudah menjadi dia ada energi ya, berarti dia sudah bisa menjadi listrik. Ini juga untuk kapasitas ya tidak sebesar yang di gelombang dia. Jadi meskipun banyak digunakannya, energi pasang surut memiliki potensi pembangkit listrik masa depan. Banyak. Karena namanya laut pasti ada alirannya kan, bawahnya. Biasanya ini karena di bawah dia juga agak dekat-dekat juga ke daerah pantai ya. Kemudian pasang surut itu lebih mudah ditebak daripada angin dan matahari. Karena perubahan ketinggian air itu pasti alirannya kemana? Karena kontur bumi itu udah pasti gitu ya, tinggian. Berarti dia kalau lebih tinggi, pasti rendahnya ke sana arahnya. Nah, udah pasti. Tapi kalau matahari, angin ataupun gelombang itu lebih susah. Ya, arahnya lebih mudah diprediksi gitu ya. Karena dia akan berulang kan. Pasang surut itu seperti itu terus arahnya. Sehingga dia bisa ditebak lah ya.
sehingga potensinya lebih mudah diperkirakan daripada energi seperti angin, matahari ya, ataupun kemarin yang gelombang ya. Cuman ya sebenarnya yang di laut itu semuanya mahal ya, biayanya lebih mahal karena pertama adalah materialnya khusus karena dia karena apa air laut tersebut ya bisa air laut tersebut karena mengandung unsur garam ya, sehingga bisa merusak material-material terutama logam karena untuk dapatkan logam ya. Kemudian juga tempatnya atau situasinya terbatas ya, karena apa? Dia juga nggak boleh terlalu dalam ya, susah untuk membangunnya. Dia narik kabelnya juga, tapi dia agak pinggir pantai lagi. Nah sama dengan gelombang kemarin yang ke pinggir pantai itu udah banyak peruntukannya untuk yang lain seperti pelabuhan, seperti daerah tangkapan nelayan, seperti untuk pariwisata gitu ya, sehingga tumpang tindih gitu ya dengan keperluan. Tapi di sana diperlukan juga aliran yang cukup kencang ya, sehingga makanya tempatnya lebih terbatas dibandingkan dengan yang di permukaan kemarin. Pertama dia jangan terlalu jauh ke tengah, alirannya cepat dan tidak ada digunakan oleh penggunaan yang lain. Nah, apalagi alirannya harus cukup kencang. Jadi beberapa persyaratannya yang kadang-kadang bertabrakan dengan kepentingan lain gitu ya. Kemudian perkembangan teknologi sama ya dengan energi lainnya, itu yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Seperti tenaga angin juga dulu itu 10 meter per second kecepatan angin baru gitu. Sekarang 5 meter per detik pun masih bisa, udah bisa ya, karena desain daripada turbin anginnya. Ini itu juga dengan gelombang dan pasang surut. Sehingga dengan teknologi desainnya, pokoknya daya pasang surut dinamis ya, guna atau tinggi laut, pasang surut itu bisa digunakan dengan apa namanya turbin ya. Contohnya turbin aksial atau sudut ya, dan cross flow ya, aliran arus ya. Sehingga yang tadinya daya-daya kecil bisa dipergunakan. Sehingga nanti biaya ekonominya akan lebih berkurang ya, sehingga nanti dia lebih kompetitif waktu dipakai. Nah, sama juga dengan energi solar cell ya. Nah, sekarang tuh efisiensinya udah di atas 20%. Dulu itu awalnya sekitar 10%-an ya. Artinya dari luasnya tadi kemampuan yang pamannya 1 kilo itu paling dapatnya hanya 10%-nya ya 100 kilo gitu ya. 100 watt gitu. Nah, sekarang bisa sampai 20%-an dengan ukuran yang sama ya, yang sama. Nah, ini juga dengan aliran yang sama didapatkan daya yang lebih besar dengan desain tertentu yang meningkatkan kemampuan teknologi. Secara historis dan sejarah ini pabrik pasang surut atau pembangkit ya. Pembangkit. Di tempatnya pembangkit. Di Eropa atau di Atlantik Amerika Utara ya, karena mereka mempergunakan aliran air itu untuk mengambil tenaganya. Walaupun belum banyak yang untuk tenaga listrik gitu. Ini seperti PLTA ya, cuman dia kebalik dari bawah ke atas pada saat air seperti di situ ada kolam besar seperti telaga atau danau ya. Pada saat air
gelombang pasang. Nah, itu sehingga air akan mengalir ke daratannya. Nah, di situ ditahan nanti, pada saat gelombang surut dia akan kembali ke laut. Nah, kembali ke lautnya itu yang nanti berubah aliran tersebut. Nah, dia gunakan untuk waktu itu masih belum listrik ya, jadi dia gunakan untuk pagi. Nah, kalau kita tuh di daerah-daerah dulu itu di daerah-daerah pertanian itu di desa ada untuk giling gabah atau nanti giling tepung itu dengan aliran air kali yang dimasukin ke selokan gitu ya, dia akan memutar cucian air sehingga yang tadinya orang yang harus itunya alun itu ya, ini air. Terus seperti ini juga di Eropa. Cuman dia skalanya lebih besar karena mereka pertanian mereka itu besar itu satu orang itu lahannya luas. Berbeda dengan kita yang kecil. Nah, ini dia awal-awalnya yang diambil ininya ya, pembangkit, tapi bukan listrik ya, tenaga yang diambil. Jadi manusianya tidak, dia hanya mengolahnya saja. Energinya digunakan energi perputaran air masuk, kemudian disimpan, kemudian tentu ada batasnya kan. Jadi pada saat tergantung daerah penyimpanannya, nanti dia pasti suatu saat akan turun, yang airnya akan sejajar lagi laut dengan tempat penyimpanan tadi. Nanti akan masuk lagi pada saat pasang naik lagi, dia akan turun lagi, naik lagi airnya. Jadi dia pasang surut dia baru bergerak lagi. Nah, karena itu penggilingan ini kan nggak perlu rutin gitu ya, tidak perlu rutin. Jadi ya jika ada tenaga saja yang digunakan. Ini malah Jawa Romawi pertengahan. Kemudian untuk yang listrik baru abad ke-19 di Amerika dan Eropa ya. Yang pasang surut skala besar pertama di dunia adalah pembangkit listrik pasang surut atau tidak ya, di Prancis tahun 66 sudah. Tapi kalau kita masih PLTA dengan PLTU yang ada. Dan untuk daerah kecilnya paling PLTD. Sudah gunakan pasang surutnya. Nah, pasang surut ini juga lokasi ya, nggak bisa sembarangan. Jadi waktu pada saat pasang ada semacam danau yang agak tinggi ya di permukaan, kemudian diisi oleh air laut. Pada saat pasang surut ya yang tersimpan tadi akan dikeluarkan sedikit-sedikit, karena nanti dia kan kalau masuk kan dia skala besar karena tinggi ya gelombang apanya pasangnya. Sehingga pada saat surut dia ditutup kecuali pengeluarannya untuk turbinnya tadi yang low head tadi ya, low head. Aliran berarti dia, bukan gelombangnya. Alirannya naik, kemudian pada saat turun dia akan. Jadi ada juga yang di dasar ya, di dasar juga ada. Nah, yang di Prancis tadi ini ya, surut di Korea Selatan juga buat danau Siwah ya, yang berarti dia berbatasan dengan laut. Jadi dia ini penghalangnya dibuat ya, bukan alami, dibuat untuk menghasilkan suatu turbin ya dengan 254 mega. Jadi kira-kira satu turbin itu 5 mega lah ya. Di dindingnya seperti ini ya. Jadi pada saat air ini masuk, nah, baru dia keluarnya dialirkan ke turbin. Jadi dia dindingnya, jadi danau yang berbatasan dengan laut. Nah, dindingnya ini dibuat bukan alami ya. Jadi pada sini air masuk. Nah, pada ditinggikan permukaan air danau, nanti baru keluarnya ke laut lagi. Pada saat air surut, pasti ini kan lebih rendah. Nah, pembukaannya hanya untuk turbin-turbin saja. Nanti saya lihatkan videonya nanti berapa ya. Jadi kerusakan surut diambil dari pasang surut lautan bumi gitu ya. Ada juga yang diambil pada saat bolak-balik ya, pada saat naik juga ada, kan dia ada aliran juga tuh, karena di permukaan yang di daratan lebih rendah dari laut pasti alir ke sini kan.
Ini turbinnya dua, arah maju dan arah balik. Nah, bisa dua. Tapi kebanyakan dia arah balik yang banyak. Jadi gaya pasang surut, variasi periodik ya, karena jelas periodenya ya, karena nanti dia berhubungan juga dengan bulan. Ya. Karena gaya gravitasi yang diberikan oleh benda langit, bulan, bintang, saat nanti akan air laut akan tinggi. Itu juga yang skala kecilnya itu cuman agak rendah ya. Pada malam hari itu air laut itu akan pasang. Nah, itunya mau bulan mau juga dia akan pasang. Lihat aja di pinggir pantai ya. Nah, paginya dia bersurut. Cuman nggak terlalu tinggi. Tapi dengan pengaruh bulan dan bintang itu lebih tinggi. Sehingga dia head-nya ini agak lumayan nanti. Head antara yang di daratan danaunya dengan yang di laut. Kalau yang setiap hari itu malam dan pagi itu dia lebih rendah. Head-nya kalau dipaksakan head-nya juga lebih rendah. Dan nanti kekuatan ini akan menciptakan gerakan arus yang sesuai dengan jelasan. Naik pada saat turunnya. Dia pasangnya ya. Jadi pada saat tarikan dari benda langit lainnya, laut akan naik sehingga nanti yang tadinya di pinggirnya tadi nggak keisi air akan keisi. Nah, itu nanti dia dipakai itu tadi ya seperti di Korea ditutup sehingga pada air turunnya nanti tidak secepat masuknya. Gitu ya. Sehingga dia putaran turbinnya lebih lama. Nah, cuman ini tidak semua daerah pinggir pantai itu mempunyai daratan yang seperti danau tadi. Gitu ya. Itu yang lokasi tersebut lebih terbatas lagi dibandingkan dengan gelombang. Sehingga jumlah pemacu tidal ini dibandingkan gelombang itu lebih sedikit. Nah, cuman ini dia kepastiannya lebih pasti. Kepastiannya lebih pasti ya. Karena nanti perputaran bulan dan bintang itu lebih periodiknya lebih pasti. Sehingga dia pasang dan surut itu lebih terjamin waktunya dibandingkan dengan gelombang. Itu tergantung dari angin kan. Jadi besar dan karakteristik dari gerakan pasang surut ini ya adalah mencerminkan perubahan posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Edaran atau perputaran bulan terhadap bumi itu juga perputaran matahari bumi terhadap matahari itu dia bukan lingkaran ya, tapi agak elips. Sehingga ada jarak bulan dengan bumi agak jauh, pada satu saat ada lebih dekat. Itu juga matahari, bumi ke matahari. Dia elips. Ya. Jadi sehingga ada jarak bumi dengan matahari paling jauh. Ada nanti jarak bumi dengan matahari lebih dekat. Karena elips, kalau lingkaran kan sama ya. Lingkaran kan jadi putar di tengah, pusat di bumi atau matahari itu nanti jaraknya sama. Nah, ini yang mengakibatkan nanti pasang surut itu lebih tinggi atau lebih rendah. Saat dia lebih dekat ke bumi, dia letaknya lebih besar. Sama kita belajar di dasar elektronika, orbitnya semakin jauh dia dari orbit, dari pusat ya, itu lintasan atomnya itu, sehingga dia pusat atau inti itu lebih pelan tarikannya kan, jadi makin dekat dia makin kuat. Jadi ini bulan terhadap bumi juga seperti itu. Jadi teknologi pasang surut ini adalah satu-satunya teknologi yang memanfaatkan energi yang melekat dalam karakteristik orbital atau orbit sistem bumi dan bulan. Sedangkan kalau solar set tidak, kita panasnya nggak ambil ya, panasnya doang. Apalagi kita kalau di daerah bukan peristiwa ya, bukan di peristiwa,
itu emang berbeda. Pada saat matahari arahnya lebih ke selatan, berarti yang utaranya lebih dingin daripada selatan. Kalau di katulistiwa kita nggak terlalu berbeda arahnya. Matahari lewat pas di atas kita, gitu ya. Itu kalau daerah-daerah subtropis, utara atau selatan katulistiwa itu berbeda. Nah kalau bulan ini tidak bumi dan bulan, dia pengaruhnya sangat besar. Nah, karena dia daya tariknya ya terhadap air laut, ketinggian air laut itu tergantung dari jarak bulan ke bumi. Dan yang lainnya ya tadi adalah matahari, kan? Ini akan masukkan nanti macam-macam. Ini bisa kita bahas nuklir ya, ini juga mineral di dalam bumi ya. Di panas bumi akan kita bahas terakhir. Nah, sebelum ini saya tampilkan dulu sedikit videonya, beberapa yang teknologi pasang surut ya, berarti di aliran, diakibatkan oleh aliran daripada air laut. Contohnya yang di bawah permukaan. Nah, kan di bawah permukaan. Ini karena aliran air laut. Udah mirip dengan ini kan, apa namanya, turbin angin laut. Dan tenaganya pasti lebih besar karena berat jenis daripada ini yang kemarin ya, Palamis ya. Kalau Palamis tadi banyak yang disusun. Ini dia itu perputaran tadi ya. Sambil contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ini yang arah masuk ke ini ya, yang perbedaan antara danau tadi. Pada saat ini tinggi airnya tinggi, pasti aliran mengalir ke sini, ke penampungan. Kanannya Legon yang diisolasi atau danau lah istilah kita ya. Tinggi laut tapi ya, karena air tekanan di laut lebih tinggi, sampai 11 meter dari permukaan aslinya ya, naiknya. Nah, itu aliran akan ke sini lagi. Dia akan mutar turbin. Nanti dia ada bolak-balik. Nanti pada saat ini lebih rendah, berarti air yang di sini ya akan pindah. Karena air kan akan mencari ketinggian yang sama kan. Itu dialirkan akan coba aliran sama. Ini pada saat sebelumnya rendah ya. Pada saat rendah sama ketinggian danau dengan awannya 3 meter. 3 meter dengan awan. Dari sini sama. Jadi di sini naik pasti akan ngalir ke sini. Kalau ada tempat dia ngalir ya. Nah, sini naik pasti dia akan ngalir ke sini. Nah, aliran itu yang diambil untuk menggerakkan turbin air dia. Nah, air naik terus, kan? 2 meter, 2 meter, itu air tinggi. Nah, karena ngalir, karena ini berendah. Nah, ini berendah pasti air yang ngalir ke sini. Ini pada saat pasang nih ya, pada saat pasang. Nah, sehingga pasangnya maksimal ya air sini berhenti kan? Karena ketinggian air di laut dengan di danaunya sudah sama. Nah, pada saat dia surut lagi, air dari danau yang mengalir ke laut. Nah, itu jadi bolak-balik dia dapat. Seperti itulah ininya pemasangan aliran itu tadi ya. Yang pertama tadi di dasar aliran di dasar apa namanya? Di dasar pantainya tadi ya. Yang seperti kayak di Korea tadi. Satu lagi kita lihatin
yang mirip dengan yang pertama tadi. Mulai dari peletakannya. Ya. Taruh ke kapal ya, taruh ke bawah. Ya, dari permukaan, taruh ke dasar. Itu dengan air agak ke pinggir pantai ya. Jangan terlalu dalam, nanti susah untuk mengalirkan listriknya. Ini kan di bawah permukaan ya, di dasar laut. Karena sini alirannya cukup tinggi ya. Nah, aliran di bawah laut kan itu bisa ke kiri, bisa ke kanan itu kan. Nah, pasti kan. Makanya dia bisa berputar ini. Jadi aliran itu adalah diakibatkan bukan karena gelombang ya, gelombang itu di permukaan. Ini adalah karena aliran itu karena perbedaan ketinggian satu tempat dan tempat lain. Jika di utaranya lebih tinggi ke selatan rendah, air dari utara ke selatan. Kalau barat lebih tinggi ya barat ke timur, kalau timur lebih tinggi timur ke barat gitu ya arahnya. Jadi di sini dia bisa berputar gitu. Ini kan kalau jauh di tengah laut itu kan susah untuk mengalirkan listriknya nih. Karena ke pinggir pantai kan, jauh. Nah, ini beberapa bentuk daripada tindakan ini bisa berputar kan. Nah, aliran itu kan nggak kayak sungai udah pasti ya, karena dia udah dibentuk oleh sungainya. Itu dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, sungainya kiri kanan terus, kan barat timur. Kalau di laut kan tidak ada kanalnya ya, salurannya, sehingga dia tergantung dari aliran itu dari mana, dari yang permukaannya tinggi ke permukaannya rendah. Dan juga nanti itu dia agak permukaan itu ya, aliran gelombang nanti dari yang panas dari yang dingin menuju yang panas. Itu contoh beberapa bentuk teknologi tidal tadi ya, bisa di permukaannya, bisa kita simpan dulu di semacam apa namanya bendungan ya. Jadi pada saat dia air laut tinggi masuk dia dan memutar turbin. Kemudian pada saat rendah dia juga akan balik ke laut dan memutar turbin juga. Nah, ini dia terjadi karena permukaan lautnya berubah ketinggiannya, itu yang disebut pasang. Nah, ini disebabkan kenapa pasang terjadi, karena menjadi gravitasi dengan bulan dan matahari terhadap rotasi bumi. Nah, tukeran ini yang akan menaikkan dan menurunkan ketinggian permukaan air laut. Nah, ketinggian tersebut karena dia bumi ini kan bulat, tidak satu arah dia mengarah ke bulan yang arahnya tidak kan, sehingga yang pada arah yang lebih rendah dia airnya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena nanti air sifatnya itu akan dicari, akan membuat ketinggian itu sama. Gitu kan? Nah, itu yang dipergunakan dengan model-model tadi. Ada 3 ya, dasar. Apa lagi? Silo gimana Silo? Sama pion. Aku sih sama pion. Kadang siji kadang dia makan. Kalau nggak bisa nutup ini nggak usah di ini ya, saya tutup aja kalian. Mengganggu yang lain. Ini secara teorinya, jadi karena daya tarik bumi terhadap matahari tersebut ya, makin jauh dia nanti akan hilang, makin dekat dia akan tinggi air lautnya. Itu seterusnya deh, karena bumi berputar terhadap matahari, bulan terhadap bumi, sehingga waktunya itu ya apanya hampir sama ya, akan kembali lagi, nanti akan kembali lagi. Nah, pada satu mungkin hari ini daerah sini, hari besok bergerak dikit kan dalam sebulan baru kembali lagi deh kan tempat yang sama bulan itu. Jadi sebenarnya dia akan ada sepanjang di panjang hari ya, cuma tempatnya yang berbeda-beda, bergerak sampai
Umpamanya bulan purnama tempat kita nih. Nanti kira-kira 24 hari lagi, 78 hari lagi balik lagi kan. Besoknya kurang dikit, besoknya kurang dikit, besoknya kurang sampai hilang. Tapi di daerah lain akan muncul kan. Nah, laut yang dia kena laut dia akan tidak dipasang lagi. Ya, aliran itu akan ada sehingga tadi itunya tadi tidak di itu kan arahnya bisa berputar-putar kan, tidak satu arah karena dia hari ini mungkin sebelah utara yang tinggi lautnya, besoknya utara kurang dikit, besoknya ke selatan, lagi ke timur gitu kan, jadi berputar kan, sehingga nanti akan mengakibatkan harus diputar seperti ini juga. Kalau angin dia susah untuk ditebak ya, angin itu susah untuk ditebak, makanya dibuat berputar. Kalau tidak tadi ininya sirkulasinya hampir sama. Sama kencang dari utara ini berkurang setelah dari selatan besok balik lagi sampai di 9 balik lagi. Sudah lebih mudah diperkirakan dibandingkan dengan angin atau matahari. Matahari dia pasti sebenarnya cuman karena awan kan itu kan. Cuman kalau angin tidak. Karena angin susah diprediksi, akibatnya gelombang juga seperti itu. Nah, sedangkan kidal ini masih bisa diprediksi karena perputaran bulan terhadap matahari arahnya pasti begitu. Nanti balik lagi ya, pada waktu yang kira-kira 28 hari lah gitu kan. Hari kembali lagi ke tempat. Nah, itu aliran itu bukan hanya oleh kidal saja ya. Perbedaan suhu juga akan walaupun dia lebih banyak perbedaan suhu di bagian permukaannya gelombang ya. Aliran permukaan. Tapi juga kalau tidak terlalu dalam itu akan aliran dasar juga akan berpengaruh. Tapi kalau dalam itu tidak berpengaruh. Ini dibuat di daerah pinggir pantai. Nah, pantai akibatnya juga ada risikonya kan. Tersebut sudah digunakan tempat lain digunakan untuk yang lainnya. Jadi kira-kira perputaran tadi ya itu hampir sama lah. Perbedaannya ada, tapi terlalu kecil. Ini variasi pasang surut dalam sehari gitu ya. Ininya waktunya 24 jam. Jadi dia pasti ada pasang, ada surut, pasang lagi, surut lagi. Nah ini ya, menyebabkan ketinggian pasang surutnya itu. Jadi dia akan kembali seperti itu lagi gitu ya. Tapi pada saat rendah tentu dia alirannya berkurang gitu ya. Jadi ini beberapa metode untuk pembangkit pasang surut ya. Pasang surut dibagi atau diklasifikasikan ya 4 metode. Pertama adalah tidal stream generator atau generator aliran pasang surut. Kemudian tidal barrage itu rentetan. Kemudian dynamic tidal dan pasang surut dinamis. Nah, ini yang dinamis tadi yang macam-macam. Kemudian yang laguna tadi ya, yang ada danau pinggir pantai. Yang berbeda satu ya, yang lainnya di dasar laut. Yang airnya, nah, karena berat jenis air itu lebih tinggi sehingga dia lebih tinggi daripada angin. Cuman kan kalau angin kan turbinnya tuh bilanya bisa sampai 100 meter ya. Kalau ini bilanya pendek, tidak hanya berapa meter saja gitu ya. Yang 1 meteran berapa meter saja. Kalau angin ya karena berat jenis angin itu kecil ya, sehingga dia perlu yang luasan yang besar. Nah kalau di laut ya terbatas kan, lautnya tidak terlalu dalam. Yang pertama, generator aliran pasang surut. Ya. Jadi dia generator ini, kalau dapat generator berarti sudah dapat listrik kita ya. Nah, yang menggerakkan generator ini yang susah. Nah, ini kan, ini adalah memanfaatkan energi kinetik air yang bergerak ya untuk menggerakkan turbin. Ya, yang bergerak berarti aliran kan. Nah, mirip dengan turbin angin. Turbin angin untuk menggerakkan turbin. Seperti yang bawah permukaan tadi ya. Kemudian beberapa generator pasang surut dapat dibangun di bawah tutup jembatan ya. Itu jembatan yang dekat pinggir laut ya. Sehingga keseluruhannya tenggelam dari permukaan landscape permukaan yang dari aliran bawah yang diambil.
Jadi nanti jika ada penyempitan tanah seperti selat ya, nah itu nanti kan ada aliran nanti. Pada saat pasang pasti dia alirannya dari laut menuju selatnya. Pada surut dari selatnya yang akan keluar menuju alirannya pasti ada. Nah ini dengan ada selatnya tersebut sama dengan kita pembangkit tenaga air ataupun tenaga uap ya, kayak dibuat steam jetnya ya, jetnya. Nah, menyempit ya kan, kalau menyempit pasti alirannya lebih kencang kan, karena yang mau masuk itu besar. Nah, kalau dia lebar tentu dia akan terbagi. Nah, ini dia selat itu gunanya tuh. Jadi pada saat dia menyempit dari laut, selat tentu alirannya akan lebih kencang. Sehingga kencang aliran tersebut akan membuat daya yang dihasilkan lebih besar. Nah, cuman ini kalau selat ini kan terbatas juga ya. Dia menciptakan itu lebih tinggi prestasi tertentu ya. Nah, pada saat kembali juga karena di selat dia akan masuk ke laut gitu kan, sama. Jadi ini bisa dibuat horizontal atau vertikal, terbuka atau yang menyalurkan ya pendak ya, dia pakai kayak tabung kayak. Jadi energi aliran dapat digunakan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada turbin angin karena air lebih padat ya. Maksudnya lebih tinggi jika bilahnya diameternya sama ya. Diameternya sama. Dengan diameternya sama pasti ya air lebih tinggi. Lebih padat ya daripada angin. Jadi kalau angin dia bisa bilah turbinnya itu jauh lebih besar, bisa sampai 100 meter diameternya. Cuma tipis ya. Kalau air dia pendek, kalau 100 meter susah untuk digerakkannya nanti. Membuatnya susah dalam air. Ini mirip dengan turbin angin, cuman bilahnya kecil. Ya. Nah satu ini dulu nanti baru kita istirahat sholat maghrib ya. Jadi kecepatannya sekitar 10 mil per jam atau 8,6 knot ya kalau ada istilah laut gitu ya. Kecepatan. Jadi dengan 10 mil per jam tersebut, dia akan memiliki output atau akulat energi yang sama atau lebih besar daripada kecepatan angin 9 meter per jam. Hournya, 10 meter per hour ya. Kalau dibandingkan dengan turbin angin. Nah, itu susah tuh mendapatkan angin kecepatan itu ya. Nah, cuma makanya angin dia lebih lebar. Jadi yang 10 kecepatan aliran 10 mil per jam itu kalau turbin angin itu sama dengan 10 mil per jam. Nah, itu 90 mil per jam itu kencang itu ya. Kalau di yang itu kan dia sampai di bawah 20 ya meter per second. Ini per jam ya, kalau per jam itu tinggal dibagi 60 kan. Ini bentuk generator pasang surut tadi. Nanti kita lanjutkan, kita tutup dulu ya ini kita. Nanti habis maghrib, kita maghrib dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Tolong nanti yang hadir ya, tolong suaranya di ini kan, kecuali mau ngomong ya. Energi yang tidak menggunakan gerak dia, ya, tidak menggunakan gerak. Kalau tadi gelombang menggunakan gerak, angin menggunakan gerak, ya. Air menggunakan gerak, matahari yang enggak ya. Nah, nanti juga panas bumi gerak. Nah, kalau ini dia selisihnya ya, selisih panas. Cuman walaupun hasilnya nanti gerakan turbin juga gerak ya, cuman tidak gerakan air laut. Air lautnya tidak gerak. Apakah permukaannya ataukah aliran di dasarnya ya, tidak. Beda ketinggian juga tidak. Dia nggak beda suhu. Nah, ini makanya disebut walaupun dalam di dunia nyatanya ini masih dalam taraf lab ya, skala kecil, belum komersial. Ya. Pembangkit listrik tenaga konversi energi termal laut tan bumi atau singkat OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion Power Plant. Pembangkit konversi energi panas laut ya, panas laut. Laut bumi nggak usah, laut itu bumi ya. Energi panas laut lah ya, thermal itu panas. Itu ini thermal kita ini, tapi udah bahasa Indonesia ya thermal itu juga. Cuma nggak pakai H. Nah, sedikit ya. Jadi dia gimana energi? Nah, dia mirip dengan PLTU sebenarnya. Cuma PLTU kan
dipanaskan, dia mendidih kan, baru uapnya ngalir kan. Kalau di sini ada bahan kimia yang pada suhu normal sekitar 25-30 itu dia sudah menguap. Jadi kan suhu, berarti kan tidak perlu diapa-apakan pada suhu normal kan, suhu biasa ruangan. Dia udah menguap. Berarti kalau dia menguap berarti ngalir. Masalahnya adalah untuk mencairkan dia lagi diperlukan suhu lebih rendah. Nah itu yang perlu. Berarti kita perlu pendingin dong es umpamanya. Nah, air biasa nggak bisa. Karena air biasa itu bedanya dengan suhu di luar itu kan dikit, tipis ya. Sehingga kita carilah air yang lebih dingin. Air di laut itu begitu. Makin ke dalam dia akan makin dingin. Nah itu yang diambil permukaan untuk membuat dia menguap bahan tersebut ya. Kemudian dia akan menyebabkan tekanan kan keluar. Terus menyebabkan tekanan, tekanannya akan menggerakkan turbin bersama dia dengan turbin uap. Tapi pada di ujungnya kalau turbin uap kan pakai air biasa dia dingin karena suhunya di atas ratusan derajat ya, ratusan derajat dikasih air dingin dia jadi cair kan? Ini tidak. Nah kalau air laut dia tetap aja dia menguap, menguap. Makanya dia cari air laut yang dingin. Nah, air dingin apa? Berada di bawah. Nah gimana membawa air dingin ke atas? Pasal dipompa. Jadi untuk mendapatkan energinya tersebut, sedangkan thermalnya tidak perlu energi apa-apa, panas suhu normal saja dia sudah menguap. Tapi yang diperlukan adalah untuk kondensornya. Dia harus lebih dingin sekitar 5 derajat Celcius, itu berada di permukaan di bawah laut yang kira-kira dia itu 500 meter, nanti ada itunya ya. Nah ini dia, sedikit pendahuluannya ya, termal energi. Nah kita lihat aja ininya dulu. Videonya ya, tampilkan otek, gimana otek itu bekerja. Saya lihatin sebentar ya, otek. Nanti baru kita minggu depannya kita bahas ke arah ininya. Dia seperti uap jadinya ya, turbinnya digerakkan oleh tekanan uap. Karena uapnya bukan, nah, suhu 320 derajat lah ya, 20 dia akan perbedaannya dari 25 berapa meter ke bawah 5 derajat. Nah ini yang mau diambil. Ini mana dia? Ini yang besar. Ya, kita ambil. Ini seperti ini. Ini ya, cairan tadi. Nah, cairannya apa? Nanti ada beberapa. Nanti kita masuk. Permukaan ya. Dia panas dia. Menguap. Tekanan tinggi akan gerakkan turbin. Cuma sampai sini kan masih panas nih buang turbin ya. Turbinnya gerakan generator ya. Nah, dapat listrik. Cuma sampai sini kan panas. Masih tetap menguap. Ya kalau ini masih ada, ini nggak ngalir nanti dong kalah. Nah ini yang didinginkan oleh air laut yang dipompa. Dia sistem tertutup ya. Dia nanti ada sistem tertutup terbuka ya. Cuman sini dia tertutup ya. Dinginkan. Ya dingin lagi dia sini kan. Pompa lagi sini. Karena panas permukaan panas dia nguap lagi. Nah gitu seterusnya. Nah ini yang diperlukan di sini ini. Pompa ya. Ini pompa yang sudah dia apa tadi dari uap menjadi cair. Pompa lagi ke atas. Kalau cair kan nggak mau naik sendiri ke atas ya. Kan di bawah. Agak di bawah ya. Pompa lagi ke sini. Nah, supaya dia cair ini dia. Nah, ini yang dalam. Sampai 500 meter nanti ya. Kita lupa Celsius, ini kira-kira 5 derajat. Ya. Nah, itu prinsip kerjanya. Mungkin ada sistem terbuka dan tertutup. Terbuka tertutup itu yang satu airnya dibuang lagi yang dinginnya. Kalau ini kan tetap dia berputar. Bukan ininya terbuka ya. Kalau ininya berarti kita nambah refrigeran ya. Refrigerannya tetap. Kalau kita kan refrigerannya namanya AC kan freon atau R berapa gitu ya. Istilahnya freon. Karena freon itu sebenarnya R. Bukan R24 ke atas. Nah itu. Nah, dan cair dia tentu nggak mungkin dia ke atas lagi. Pompa atas. Nah pompa ini pasti dengan listrik dong. Jadi sebelum mendapatkan listrik kita pakai listrik yang lain. Nah kalau yang apa tadi gelombang nggak perlu apa namanya tidak nggak perlu kan. Kalau ini perlu dulu. Jadi untuk mendinginkan pertama sih, tapi mendinginkan ini, nah ini kan sekelas. Lalu pompa yang diambil air daripada kita mendinginkan air kan susah, lama kan. Ini diambil di bawah, jauh dari bawah.
kira berapa meter ya? Kita contoh video yang lain. Prinsip kerjanya seperti itu dulu. Kami video untuk melihat dasarnya ya. Selisih antara permukaan dan kira-kira dia cukup tinggi ya, dia 100 meter. Nanti akan ada ininya ya di bawahnya, ini pendahuluan gitu ya. Supaya besoknya kita agak lebih cepat. Mirip dengan tadi bisa sampai tadi ya. Yang permukaan tadi 1 sampai 20 sampai 30 lah di atas evaporatornya. Dia akan menguap karena suhu permukaan memanaskan pipanya. Nah, dia punya tenaga menggerakkan turbin, menggerakkan generator. Tapi masih panas. Panasnya diminta oleh air kondensor yang suhunya sekitar 5 derajat Celcius. Ini di bawah laut ya, laut dalam. Nah, itu salah satu kesulitan daripada otek. Pertama adalah dia dekat pinggir pantai. Kemudian pinggir pantai itu harus dalam. Nah, itu yang susah. Biasanya pinggir pantai itu kan lebih dangkal kan ya, agak landai gitu kan. Nah, itu cocoknya untuk kalau alirannya ada untuk yang aliran generator tadi kan, stream generator ya. Tapi di kalau otek dia pinggir pantai, kenapa pinggir pantai? Kalau terlalu jauh nanti kan narik kabelnya susah, membangunnya juga susah kan. Kalau di atasnya ini ngambang, ya. Kayak kapal penangkapan ikan sih ya, bang. Manfaatkan nanti diikat ke dasar aja. Cuman yang air bawahnya harus dalam. Jadi dia pinggir pantai tapi dalam. Nah itu yang kesulitan di dalam pembangunan otek tadi. Jadi panaskan, panas suhu permukaan ya, dia akan terjadi tekanan. Tekanan akan menggerakkan turbin menggerakkan generator. Nah tapi ini kan masih punya tekanan dan panas yang uap. Nah didinginkan oleh air yang kira 5 derajat Celcius ini untuk mendapatkan air 5 derajat Celcius atau lebih kecil dari 5 derajat Celcius itu bisa sampai 500 meter dalam. Nah ini pinggir pantai 500 meter di mana ada? Jarang gitu ya. Ada sekitar Bali itu ada. Makanya kalau lihat kalian kapal selam Indonesia tenggelam itu ya, yang nggak hilang itu, tapi ada. Itu orang Jepang depan kita juga. Jadi dia pinggir pantai tapi dalam. Ini kesulitannya pembangkit listrik tenaga panas laut. Jadi ya, masuk sedikit aja sini ya. Kira 5 menit lagi lah ya. Tapi masih karena energi tadi ya. Karena perbedaan temperatur, jadi dia mirip dengan PLTU. Cuman yang memanaskan kalau PLTU dia air yang dipanaskan jadi uap. Kalau di sini uapnya yang didinginkan supaya cair. Bahannya bukan air ya. Bahannya nanti bahannya tertentu. Nanti ada beberapa. Kita akan masuk ke sana. Karena bahan tersebut pada suhu seperti tadi, namanya parfum ya, itu kan uap ya. Nah, uapnya udah tertutup lama-lama dia kan punya tekanan. Makin panas itu tekanan makin tinggi. Nah makanya ini cocoknya di daerah Khatulistiwa. Karena kalau Khatulistiwa pada saat hujan pun itu di temperatur tidak jauh-jauh dari sekitar 20 derajat gitu ya. Tidak di bawah itu. Tapi kalau di daerah subtropis, nah itu dia bisa dingin ya. Kalau dingin nggak, panas ini pakai apa? Nah, panas itu yang susah kan? Itu kan memanaskan yang susah. Nah ini yang mendinginkan yang susah. Jadi cocoknya di daerah Khatulistiwa. Jadi seperti mesin kalor lainnya ya, efisiensi energi dihasilkan oleh perbedaan temperatur yang besar. Tadi sekitar 20-an dengan 5 ya. Jadi perbedaan temperatur antara laut dalam dan permukaan umumnya semakin besar jika semakin dekat ke ekuator atau khatulistiwa ya. Perbedaan antara permukaan dan dalam itu akan lebih tinggi. Sedangkan daerah subtropis itu lebih rendah sehingga dia untuk yang lebih jika dia permukaannya tidak
panas ya percuma aja. Jadi dinginnya lebih dapat. Nah, kita dinginnya jauh ya. Nah, teknik ya, tantangan utamanya adalah menghasilkan energi yang sebesarnya secara efisien ya, dengan pada temperatur yang seperti efisiennya. Ini bahannya nanti. Ini permukaan laut yang dipanaskan secara terus-menerus ya, karena matahari ini. Maka di lautan yang berusia hampir 70% dari permukaan bumi. Ini bisa digunakan. Beberapa itu akan menyimpan energi matahari yang potensial ya, yang bisa dipergunakan. Nah, ini salah satunya ya. Nah, jika hal ini bisa dilaksanakan, nah ini yang belum dapat cost efektifnya, belum efektif biayanya ya, skala besar. Makanya masih skala kecil ya, itu dalam skala lab 1 mega belum komersil ya, karena biayanya sangat mahal. Karena dia juga pertama masalah kedalaman itu tadi kan berarti materialnya, apalagi sama ya dengan tidal dan gelombang tadi, materialnya harus material khusus, tidak mudah korosi. Nah, itu bahan monokrosis itu mahal dan perlu panjang untuk yang sampai 500 meter nanti ke kedalamannya untuk mengambil air dingin tadi. Nah, ini yang susah didapatkan skala efektifnya ya, skala besar. Itu kalau ini didapatkan makanya otak akan mampu menyediakan sumber energi terbarukan untuk menutupi berbagai masalah tadi. Tapi ini masalah cost efektifnya belum didapatkan sampai sekarang. Makanya masih dalam taraf lab. Tapi makin lama sama dengan solar cell, makin lama biaya itu makin turun ya, karena makin produksinya makin murah, teknologi baru masuk, biayanya lebih murah gitu ya. Nah, itu bahkan dulu juga solar cell tidak dibeli kecuali hal yang penting seperti untuk satelit itu mau nggak mau kan. Tapi kalau untuk rumah orang masih belum. Sekarang udah banyak di Indonesia aja ada banyak yang pribadi tapi ya orang yang sadar itu. Karena ada satu orang yang memakai rumahnya itu kira-kira itu 1.300-an ya daya rumahnya. Biasanya dia sebulannya 500 ribuan, sekarang sebulannya hanya 100 ribu. Karena dia sebagian besar bisa diganti oleh solar cell. Biayanya terlalu mahal. Nah, itu contohnya. Ini masih belum dapat efek. Ya, demikian sama dengan uap ya kalau sistem kerjanya ya. Sebenarnya satu penguapannya tanpa penguapannya hanya oleh alam. Panas matahari cukup di permukaan laut. Nah, yang diperlukan adalah pendinginannya. Nah, kalau uap, tenaga uap, pendinginannya bisa air biasa, air laut atau air sungai ya. Hanya bedanya sistem terbuka tertutup saja kondensornya. Kalau tidak, dia perlu suhu sampai paling tidak 5 derajat Celcius. Nah, untuk mendapat suhu 5 derajat Celcius itu airnya ya air kulkas lah kan. Nah, gimana gede apa kulkasnya? Nah, ternyata air laut itu semakin dalam dan semakin tinggi. Tetapi dia dekat pinggir pantai, masalahnya di situ lagi, pinggir pantai gitu kan. Nah, dia susah. Pendinginnya ya. Nah, pendinginnya ya. Pembakaran ininya pendingin untuk mesin pembakaran dalam udah bisa ininya. Panas suhu ruangan, suhu permukaannya. Tapi pendinginnya yang perlu. Ini perlu disedot air di kedalaman laut. Ya, temperatur lautannya dari matahari cukup. Tapi yang dinginnya ini ya, kalau mesin pembakaran dalam kan pendinginan juga air biasa cukup, ya. Atau uap cukup air biasa. Sama siklusnya sama rangkaian ya, sama persis. Cuman dia pemanasannya cukup matahari saja. Nanti dia juga ada siklus tertutup. Nah, ini ada refrigerannya amonia yang salah satunya ya. Amonia itu pada suhu kamar atau suhu 20 sampai 30, 25 sampai 30 derajat itu dia akan menguap. Amonia. Bau tapi dia enggak. Makanya nggak boleh tertutup. Ya. Nanti yang terbuka itu adalah kondensornya ya. Kalau kondensor terbuka dipompa dari laut langsung didinginkan itu buang lagi ke laut. Nah itu ada keuntungannya karena ternyata banyak makanan-makanan di bawah laut itu yang untuk ikan laut lah ya, binatang-binatang laut itu ternyata menambah kesuburan daripada laut di permukaan jika air laut di bawah tadi disedot ke atas. Karena disedotnya untuk mendinginkan amonia tadi atau refrigeran amonia tadi. Jadi dia
selain dapat listrik nanti juga untuk memperkaya binatang metanol. Karena itu banyak bagus. Cuman masalahnya dia yang tadi masih jauh dari. Nah ini sampai sini aja kita dulu. Nanti kita dan jam 7 ya, nanti minggu depan kita masuk ini. Kemudian baru yang terakhir adalah panas. Ya. Jadi juga kita tambah sedikit ya, daripada kita nambah hari. Nah ini cukup. Jadi terakhir minggu depan kita terakhir ya. Jadi kita tutupkan sampai di sini ya. Jadi nggak ada tambahan yang tadi ya, malah kurang ya. Nggak apa-apa. Si ini yang nggak hadir ya, di Bahri ya. Yang lain sudah. Dari Erwin ada, Nobiasa ada, Adi ada, dari Mumu ada, Lot ada, walaupun keluar tadi ya. Katib ada, Sulung ada ya, di Yusuf ada. Hanya Bahri yang ada. Nah, minggu depan terakhir kita ya. Minggu depan adalah pertemuan kita terakhir, makanya kita selesaikan yang ini tadi sama masuk bab baru panas bumi. Panas bumi, karena Indonesia ada. Nah, yang oteknya masih belum. Orang Jepang makan lab terbesar itu malah di Jepang. Dari Jepang itu adalah subtropis. Jadi mereka kan ada potensinya. Cuman sampai sekarang belum komersil. Paling cara percobanya sampai 1 megawatt. Biayanya sangat mahal. Masalah itu tadi kan. Pertama, tempatnya juga tidak semua pantai bisa. Karena harus ada perbedaan antara permukaan dan dasar laut itu ratusan meter. Nah, pantai ratusan meter kan susah dicari. Dekat Palung ya kan. Ya, karena kita ada air dinginnya gitu ya. Nah, di sini nanti kita lanjutkan. Ketemu lagi kita minggu depan. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam, salam sejahtera kita semua ya. Tutup ya.